Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini Kak Firdaus akan ngebahas tentang yang mungkin kalian tunggu-tunggu, yaitu rasionalisasi SNMPTN part 5. Oke, selanjutnya. Hello, untuk ngebahas terkait rasionalisasi SNMPTN part 5. Mungkin banyak banget yang akhirnya wah, kok idenya ke sini, harusnya ke kampus A, kok malah ke kampus B, ini lolos apa enggak sih? Atau mungkin ada yang tadi awalnya pengennya kampusnya bagus, jadi kampusnya tuh kok nggak nggak worth it mungkin menurut mereka. Atau mungkin aku pengennya ke kampus yang biasa, tapi kok malah dapatnya atau di itunya kok kampus yang bagus. Jadi semua itu dilihat dari data sekolah kalian gitu ya, gitu. Jadi kalau misalnya ngebahas nih A, B, C, kebanyakan tuh kalau misalnya yang grade kampusnya itu grade yang nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu ketat ya kan, ya mungkin tuh aman banget. Tapi kebanyakan kalau emang yang terjadi adalah sekolah-sekolah terbaik ya kan, kita pilih yang terbaik juga, ini akan jadi kekhawatiran. Kenapa? Yang terjadi adalah peringkat yang atas bisanya tuh mengkudeta gitu ya. Misalnya kayaknya ini aku pengen ke ITB, ke jurusan yang paling bagus atau jurusan yang paling rendah, atau mungkin jurusan yang rendah itu dalam artian rendah keketatannya. Ada nggak? Ada gitu ya. Orang 76 aja dapat di ITB kok. jadi mungkin langsung pada kepo, kok bisa 76 dapat di ITB kak, kemana gitu kan. Tapi kan ingat, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan sorry kak, yang anak tadi Kak Firdaus bahas, dia itu nggak bagus, maksudnya itu OSN atau enggak, ternyata dia bukan OSN, dia siswa biasa aja. Tapi karena sekolah itu sering dapat ITB, ya pasti akan dapat ITB. Dan kenyataannya temannya dia yang di atasnya dia nggak ngincer ke ITB. Jadi hati-hati gitu ya. Emang cuma ITB doang kok yang begitu kak, di kampusnya juga sama, jarang banget milih 3 atau 2 gitu. Tapi kalau emang katakanlah nih ada 3 siswa, yang satu nilainya paling tinggi, dia ngincer ke ITB. Yang kedua di bawahnya dia, tapi dia olimpiade matematika. Bawahnya lagi tapi olimpiade fisika. Kemungkinan 3-3 dia diambil, tapi kemungkinan gitu ya. Atau bisa juga cuma dapat 1 doang tapi yang di atas. Tapi jarang terjadi banget gitu ya. Jadi buat yang masih pada ya mungkin menunggu tinggal beberapa hari lagi dengan masih ada was-was atau deg-degan, akhirnya wah udah pada siapin, pada nangis atau gimana, drama pun terjadi, drama SNMPTN. Dan ini pun belum drama SBMPTN, udah 2 doang. Kak kenapa 2 doang, kenapa nggak ngebahas mandiri juga? Kalau mandiri mah lebih ke arah kalian punya uang berapa gitu, karena punya siswa karena kalau ada siswa. Jadi gini, ada A sama B, yang A nilainya tuh ya standar lah, di atas 80 ya, dia dapat ke Brawijaya. Yang B karena tahu yang A itu ikut Brawijaya, yang B ngerasa nggak mau jurusannya mungkin nggak nyetel sama dia, sehingga dia ngambil ke kampus lain dan ternyata nggak lolos gitu kan. Dan mungkin karena dia juga pengen ngebantu temennya supaya dia lolos, karena nilai yang B tadi ya adalah nilainya itu gede dibandingkan yang A, sehingga A nya itu lolos, ngabarin Kak Firdaus lolos kak, gini mau nangis kak, gini mau nangis terserah, bebas ya kan. Dengan ketentuan berapa lama kemudian dikabari dia cuma dapat biaya yang sekitar 6 jutaan deh, biaya UKT ya kalau nggak biaya bayaran gitulah intinya. Dan nggak bayar uang gedung ya kalau SNM SBM ya. Oke, terus pas yang B yang lainnya di atas yang si A tadi, dia masuk di atas rate 6%. Jadi kalau kalian tahu 6%, bisa tahu, kalau tahu berarti nilainya seginian gitu, dan di bawah 90. Nah ketika yang B tadi ini ngerasa wah A milihnya lolos nih, terus yang B itu SBMPTN nggak lolos juga, UDSN nggak lolos, SBMPTN nggak lolos. Tapi pas mandiri dia ikut, namanya kan UB itu namanya selmaub.ac.id ya kan, cek aja itu kejadian itu di bulan Juni kemarin.
Nah, dia ikut Selma Brawijaya. Pas dia ikut Selma Brawijaya, ternyata di Selma itu ada dua jalur nilai UTBK sama jalur rapot. Dia ingin mengembalikan lagi fungsi rapotnya dia lewat Selma, dan Selma itu adalah mandiri tapi pakai nilai rapot dan nggak tes ya. Akhirnya pas dia ikut Selma mandiri pakai nilai rapot, berharap dia lolos dengan jurusan yang sama kayak A. Dia masukin datanya, mungkin bisa kalian cek atau mungkin Kak Firdaus informasikan, ada beberapa kampus yang sudah menginformasikan terkait biayanya. Contoh UNS, Unsud, Sudirman ya, UNS, Unsud, Brawijaya sama UPN. Setahu Kak Firdaus sekitaran, kalau non FK berarti selain FK ya, entah itu IPA ataupun IPS ataupun bahasa, 10, 20, 30, 40, di atas atau sama dengan 10 juta, di atas atau sama dengan 20 juta, di atas atau sama dengan 30 juta, di atas atau sama dengan 40 juta. Kalau FK ya mungkin grade-nya sekitaran segitulah, 100, 200, 300, 400, cuma ditambahin nolnya doang. Nah, siswa tadi, dia akhirnya ngambil ikut Selma UB di bulan Juni, kalau nggak salah Juni minggu kedua deh, karena ada 2 gelombang, Juni minggu kedua sama Juni minggu ketiga gitu ya. Nanti ada kok di informasi selama ub.ac.id. Nah, udah pas dia ikut, yang terjadi adalah ya kan harus diisi dong, ya kan. Dia ngambil yang di atas 40 juta, dia masukin lagi nilai nominalnya adalah 80 juta. Beberapa lama kemudian menginformasikan, ya Allah, nggak lolos. Ya udah, akhirnya Kak Firdaus cuma simpelnya doang berpikir, wah, jangan-jangan pada ngasih cepet gitu kan, karena kan mandiri itu kan nggak ribet loh deh, nggak ribet ya kan, nggak hektik, jadi lebih sekadar yang ya masukin aja ke berapanya. Dan ini wajar, dan ini pun kebebasan kampus yang akan yang menentukan apakah siswa ini lulus apa enggak gitu ya. Nilainya pun gede. Ketika head to head, perhatikan, ketika head to head harusnya yang B harus dapat dong, ya kan? Karena kan nilainya di atasnya yang si A. Perhatikan ya. Tapi secara mandiri, hati-hati buat kalian yang mau ikut mandiri, dan semua itu udah legal ya, terkait sama hukum tuh legal banget. Makanya hati-hati banget kalau kalian dananya itu ngepas nih dananya nih. Ya mending sih saran Kak Firdaus SN aja. Makanya beberapa orang yang disaranin kuliah kemana akhirnya mungkin bersikeras atau mungkin egonya tinggi, ya kita sih udah kayak dejavu, udah ketahuan kalau dia bersikeras, ya udah, kita nggak bilang dia ngelus, tapi kita tahu bilang ya udah gitu doang. Nah, makanya Kak Firdaus mau mungkin ngasih informasi ke kalian tentang rasionalisasi SNMPTN part 5 ya. Nah, itu berapa Kak? Kalau kemarin 50, 100, mungkin sekali kemarin juga 50. Ini udah menjelang akhir Kak Firdaus. Berapa Kak? 50 aja deh, nggak apa-apa. 50 aja. Ketentuannya sama kayak sebelum-sebelumnya. Ini mungkin Kakak perbaiki. Ketentuan pertama adalah silakan kalau kalian mau yang gratis, dan Kakak itu Kakak sarankan yang gratis aja. Gitu. Karena Kakak lagi seru nih terkait sama YouTube ini nih. Mau dibawa kemana? Maksudnya gitu kan. Jadi karena lagi seru-serunya, gratis aja deh. Nah, gratis caranya gimana Kak? Caranya simpel banget. Kalian cukup email Kak Firdaus di kakfirdaus15@gmail.com. Ya bolehlah namanya kalian siapa. Assalamualaikum Kak Firdaus, aku ini ya kan, atau siapa ya, sama mana, mau tanya tentang challenge-nya kalau gratis gitu ya. Nah, lanjut. Kak, sorry Kak, yang gratis tadi kan gimana? Kalau di situ nanti pakai rekam layar atau screen recorder. Kalau kalian mungkin ngerasa, wah Kak, memori aku penuh atau gimana, aku nggak bisa deh, atau mungkin kalian nggak punya waktu karena nanti ada uprak, ada UAS dan lain-lain, ya kan, akhirnya, atau mau buat persiapan SBMPTN. Kalau kalian berpikir mau persiapan SBMPTN, berarti dari pandangan Kak Firdaus, kalian nggak percaya kalau kalian tuh lolos, gitu ya. Jadi kalau Kakak santai aja, 1, 2 nggak masalah untuk pilihannya. Tapi sih kalau Kakak sih bilang ke siswa dan akhirnya dia berpikir, Kak, aku 1, 2 nggak masalah sih Kak, orang udah pasti lolos, auto lolos. Coba dipikirin deh, kalau misalnya peluang itu cuma sampai 100%, kenapa ada peluang sampai 106%? Itu gimana?
paling kakak bisikin ke anaknya, Dek, tertanya ke orang tuanya, punya uang 3 juta nggak? Buat apa Kak Firdaus? Langsung auto anaknya nanya, buat apa? Buat selamatan atau hajatan atau mungkin bukan upacara ya, buat apa namanya ya, berbagilah intinya sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa karena udah dibantu SNMPTN-nya gitu ya. Nah, itu kalau mau yang gratis bebas. Tapi kalau kamu yang berbayar ya berbayar gimana? Di one way tapi kirim aja ke Gmail terkait mau yang berbayarnya gimana gitu. Sekali lagi sih akan terjadi, mungkin akhirnya ada dua golongan yang berpikir bahwa yang golongan pertama, wah mahal banget, nggak mau gitu kan, ya nggak masalah. Ya mungkin dia nggak berpikir kalau misalnya pilihannya gagal sehingga ikut SBMPTN, biaya berapa kan? 200.000. Kalau dia ngambil IPA atau IPS, kalau IPC kan 2,5. Dan kalian juga harus belajar dan juga harus transportasi, ya kan, pulang pergi harus makan juga pasti kan. Kalau dapatnya katakanlah di Bandung dan kalian nggak punya saudara dan harus ujian itu pagi, ya berarti kalian harus hotel yang minimal berapa gitu kan. Udah tuh pasti di atas harga itulah. Nah, dan juga kalaupun itu lulus, kenapa? Karena berdasarkan data, ya kan. Jadi di tahun 2020 yang ikut UTBK itu sekitar 660.000 siswa, yang lulus hanya 18%. Tapi kalau tahun 2021 sebanyak 778.000 yang lulus hanya 23%. Sekali lagi itu kembali ke kalian lagi. Terus akhirnya gimana Kak? Ternyata nilai aku bagus, tapi nggak masuk kampus terbaik karena mungkin kurang atau mungkin gimana. Maka gimana? Nilai kalian bisa kalian lamar, bisa kalian pakai ke ujian mandiri yang nggak pakai tes. Tapi tadi kalian juga harus bayar pendaftarannya juga. Yang kedua, harus isi formulir yang intinya adalah kalian siap bayar berapa. Terkait bayar yang mandiri, jadi kalian isi formulir, ya kan? Kalian siapnya berapa? Kalau katakanlah kalian iseng nih sama orang tua, mama siapnya 80 juta, aku tuh 100 juta, ternyata lolos. Nah, nanti pihak kampus akan informasikan bahwa kalian lolos. Kalian harus diminta membayar sejumlah uang yang kalian pilih plus bayar uang semesternya untuk semester yang pertama gitu. Kalau kalian misalnya dikasih informasi tersebut dan kalian dikasih waktu sekitar seminggu atau berapa hari kalian nggak bisa bayar full, maka mohon maaf, kalian nggak masuk gitu ya, atau kalian dibatalkan, atau kalian nggak jadi siswa tersebut, nggak jadi mahasiswa tersebut gitu ya, sehingga kalian cuma kehilangan uang pendaftaran. Tapi kalau kalian akhirnya join, akhirnya udah kan nggak apa-apa kan, 100 juta emang uang mamaku banyak, uang papaku juga banyak gitu ya, udah akhirnya kalian ikut aja sehingga kalian akan bayar senominal tersebut. Jadi intinya kalian nggak dirugikan. Jadi intinya jangan berpikir bahwa Kak berarti kalau aku harus udah bayar 100 juta aku nggak lolos terus gimana, bukan gitu. Jadi kalian nulis data dulu gitu ya, kalian nulis data dulu. Nah itu kalau misalnya kalian berpikir bahwa itu mahal banget, padahal kalau head to head ya pasti mahalan, ya mahalan SBM lah, mahalan mandiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada golongan yang kedua adalah golongan yang berpikir bahwa harga tersebut murah banget. Kenapa? Karena gini loh deh, ketika ada yang nanya, Kak Firdaus aku bisa kuliah kemana? Gak usah butuh waktu lama, paling lama 15 detik kakak bisa tahu. Kalau cenayang ya atau dukun ya enggak, itu hanya orang yang berpikir sempit gitu. Contoh, kakak bikin kiasan. Ketika kalian dari rumah pengen ke sekolah, ya kan, ini kan lagi musim hujan ya, Februari ya, terus itu agak-agak gerimis-gerimis tipis gitu kan, gerimis-gerimis tipis tuh, ya kan. Sekolah kalian itu jaraknya itu sekitar 10 km. Terus kalian dari rumah ke sekolah bawa motor, ngendarin motor, terus kalian nggak pakai jaket atau sweater. Kakak nanya sama kalian, baju kalian basah nggak? Gitu aja ya. Pasti basah dong. Udah tahu jinnya kan gitu ya, minimal ada rintik-rintik gitulah, ada basah-basah gitu kan. Ya itu seperti itu deh. Jadi bukan tentang lu ya pasti hujan gini ya, enggak kayak gitu. Jadi ketika berpikir bahwa Kak ini murah banget, ya terserah. Dia emang ya itu hanya orang yang berpikir bahwa ini orang itu Kak Firdaus atau ya Kak Firdaus ya memiliki kemampuan gitu. Jadi dia berpikir nggak apa-apa kok, emang worth it lah
dibandingkan ya ikut tadi. Kenapa? Karena kalau ini lolos di tanggal 29 Maret nanti lolos, kalian punya waktu sekitar 5 atau 6 bulan untuk kalian boleh jalan-jalan keluar kota, keluar negeri bebas, dan kalian gak ada pikiran lagi orang dapat SN gitu. Jadi nilai kalian berapapun kalian bisa dapat PTN, ya kan? Tapi kan PTN-nya kan yang kayak gimana gitu kan. Sama halnya kayak gini, setiap manusia itu memiliki pasangan, ya kan? Tapi pasangan yang kayak gimana, tapi kan pasti dapat karena udah ditentukan gitu ya. Setiap manusia adalah memiliki pasangan-pasangan gitu ya. Oke, mungkin dari Kak Firdaus gitu aja. Jadi kalau emang kalian interest, saran Kak Firdaus sih mending yang gratis aja, karena cuma rekam layar ya, nggak banyak lah videonya, paling cuma beberapa doang. Mending itu aja. Nanti intinya untuk yang gratis atau berbayar, kalian bisa langsung email ke Kak Firdaus dengan mencantumkan nilai rapot kalian ya, langsung ya, nilai rapot kalian sama peringkat di atas sekolah kalian, eligible-nya berapa. Oke, buat kalian yang beruntung, kalau yang gratis mungkin Kak Firdaus akan ambil 50 siswa aja gitu. Itu pun yang beruntung ya, karena kemungkinan besar khawatirnya banyak yang join, banyak yang mau yang gratis, ya nggak apa-apa, bagus lah gitu. Terus kalau misalnya yang mau berbayar bisa konfirmasi aja langsung ke gmail.com gitu. Kak, sorry Kak, terakhir kali Kak mau nanya lagi Kak, itu ada garansinya nggak gitu. Jadi gini, toh juga kalau kalian ikut yang mungkin seperti berbayar juga kayak di apa ya, di web atau apa, itu pun dia nggak ada garansinya gitu kan. Tapi sih kalau kakak berpikirnya apa ya, kalau kita mau garansi kayak gimana? Apa uang kembali? Jarang sih kalau ada yang garansi uang kembali. Paling kalaupun ada nggak full ya, paling cuma dibalikin berapa persen, dan itu pun pasti harga itunya juga pasti lebih besar lagi. Katakanlah kalau misalnya yang cuma yang biasa reguler paling cuma berapa ratus, udah mulai kepo nih berapa ratus ya kan. Tapi kalau mungkin yang bergaransi mungkin sampai juta-jutaan, karena kan nanti akan dibalikin duitnya kalau nggak lolos. Walaupun sih ya mungkin banyak yang lolos, tapi ya sekali lagi kembali ke kalian lagi gitu. Ini hanya konsultasi doang ya kan. Ya mungkin kayak kalian ke dokter lah, ngomongnya cuma sejam doang, enggak sampai sejam sih kalau konsultasi ke dokter kan. Oke, tapi mungkin berpikir karena dokter itu kan kuliahnya lama, Kak Firdaus kuliahnya berapa lama gitu kan. Tapi kakak sekali lagi balikin ke kalian, terserah, semua itu pilihan kalian. Dan juga nanti akan gimana Kak ininya, sistematikanya ya paling akan dalam bentuk Zoom atau mungkin WA. Kakak sih lebih sarankan Zoom atau Gmeet ya. Jadi walaupun kalian bayar juga, kakak sih lebih enaknya kakak tahu kalian tuh orangnya kayak gimana. Entah cowok entah cewek, semua bebas kok. Maksudnya semua kakak nggak pilih kasih atau gimana, emang sama lah dari nilainya. Jadi kakak juga bisa ketemu mamahnya, papahnya, bisa ngeliat responnya. Karena beberapa kakak juga pernah ketemu orang tua sebelum pandemi ya, itu sampai nangis, bener-bener nangis gitu kan. Sampai anak yang badannya keren akhirnya nangis depan Kak Firdaus. Akhirnya gue juga pengen ikut nangis gitu kan. Paling gitu aja sih, semoga ini ngebantu kalian. Kalau kalian berpikir ini nggak ngebantu ya nggak masalah, karena kakak nggak akan mikirin banyak orang yang nggak suka sama kakak lebih pikirin orang yang suka sama kakak aja gitu. Mungkin dari Kak Firdaus gitu aja. Mohon maaf lagi kalau ada salah kata lagi. Insya Allah untuk pembahasan prediksi soal TOTBK akan Kak Firdaus coba ya, karena emang lumayan sibuk banget, lumayan banyak yang dikerjakan. Oke, belum nanti kalau mungkin dibutuhkan Kimi juga, mungkin Kak bisa bikin videonya. Mungkin dari Kak Firdaus gitu aja. Sip, dadah. Jangan sampai nggak lolos, harus lolos SNMPTN gitu ya. Kak, ini buat yang eligible dong nggak? Yang nggak eligible ya terserah, kalau mau juga nggak apa-apa, bebas. Gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, makasih.